Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita pada malam hari ini dapat berkumpul di suatu tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam tak pernah kita lupakan tercurahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi yang agung yang telah diagungkan oleh Yang Maha Agung, Nabi yang mulia telah dimuliakan oleh Yang Maha Mulia. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin wal hadirat, teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Saya ingin menyampaikan suatu kebaikan kepada jemaah-jemaah sekalian. Ya, ini bertentangan tentang qalbun. Qalbun yang artinya adalah hati. Baiklah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hati adalah kunci atau remote kita hidup di dunia ini, teman-teman sekalian. Jika hati kita kotor, jika hati kita terluka, maka kegiatan, perilaku yang lain-lainnya akan hancur juga, akan terbengkalai, karena kuncinya semua ada di hati. Kenapa pada hati? Karena hati yang bersih ini kita bisa menimbulkan suatu sifat-sifat yang bersih juga. Kita bisa menimbulkan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jika hati kita kotor, kita kotori hati kita dengan suatu perbuatan yang mana perbuatan itu sangat dibenci oleh Allah, sangat-sangat tidak ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sangat juga dibenci oleh manusia, maka sungguh berbahaya orang tersebut yang memiliki hatinya kotor, yang menimbulkan jiwa, yang menimbulkan sifat-sifat tidak baik juga. Contohnya, terdapat sifat sombong, sifat iri, sifat dengki, sifat ujub, sifat bangga kepada diri sendiri. Itu adalah timbul dari hati. Kenapa? Karena awal mulanya hatinya bersifat kotor. Maka dari kotor hatinya itulah menimbulkan sifat yang mana sifat tersebut tidak baik dalam Islam dan dalam ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah menciptakan kita di muka bumi ini hanya untuk kepada dialah kita
hanya untuk menyembah kepada Allah. Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena bekal itu nantilah yang akan kita bawa ketika kita sakaratul maut, ketika kita tidak lagi hidup di dunia, beralih alam ke alam kubur, ke alam gaib, kita menghadap Allah, menyerahkan diri kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan apa-apa yang kita perbuat di dunia. Jika kita berbuat baik di dunia, beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita nanti akan ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia, yaitu yang bernamakan surga. Tapi jika kita tidak melaksanakan perintah Allah, kita tidak beribadah kepada Allah, maka kita akan dipertanggungjawabkan ketika kita sudah meninggal nanti. Maka dari itu, jika hadirin wal hadirat jemaah sekalian ingin ditempatkan suatu tempat yang mulia, yang mana tempat tersebut apapun yang kita mau ada semua. Kita mau susu, kita mau buah anggur, di situ ada semua. Maka perbanyaklah berbuat amal baik kepada manusia, kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga teman-teman sekalian, bahwasanya kita hidup di dunia ini hanya sebagai senda gurauan. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kita tidak hidup di dunia ini tidak kekal, tidak abadi. Kita hanya sebagai tempat hiburan bagi kita semua. Jadi untuk apa kita mengejar dunia? Karena kekalnya hidup kita nanti adalah di akhirat. Maka persiapkanlah untuk kehidupan yang kita kekal nanti, abadi, untuk di akhirat nanti. Dan juga teman-teman sekalian, Allah itu, hadis Rasulullah mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak melihat hati kita. Allah tidak melihat pakaian kita bagus atau tidak. Allah tidak melihat rumah kita megah atau mewah. Yang Allah lihat apa? Yang Allah lihat adalah hati kita. Itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Dalam artian tersebut, bahwasanya untuk apa kita mempunyai harta yang megah, mempunyai harta yang banyak, mempunyai pakaian yang bagus, mempunyai rumah yang mewah, tetapi hati kita selalu kotor. Yang mana kita mempunyai rumah, kita mempunyai harta yang mewah, itu kita sekedar dipandang oleh manusia sekitar kita, bahwasanya kita ini adalah orang yang kaya, orang yang dermawan, orang yang mempunyai segala-galanya, orang hidupnya yang selalu bahagia. Tetapi ingatlah para jemaah sekalian, bahwasanya Sang Maha Pencipta kita tidak melihat itu semua. Bahwasanya yang Allah lihat adalah suatu kebaikan, atau bisa kita sebut hati kita. Jadi apapun kegiatannya, jangan sampai kita sombong, jangan sampai ada pada diri kita syirik, riya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita ingin dipandang oleh manusia-manusia yang ada di muka bumi ini? Hanya sekedar pandangan manusia, tapi di pandangan Allah kita hina. Kita tidak memerintahkan
apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, sunnah-sunnah Rasulullah kita jauhi. Itu pandangan Allah, kita adalah makhluk yang sangat hina, makhluk yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya kepada para jemaah sekalian, perbanyakilah amal-amal soleh, perbanyakilah sunnah-sunnah Rasulullah, lakukanlah sunnah-sunnah Rasulullah, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah, terutama lakukanlah kewajiban kita sebagai orang Islam. Jangan kita menjadi Islam yang berstatusan aja di Islam KTP. Ibarat kata, sekarang sudah banyak sekali penduduk bumi ini hanya Islamnya sebagai Islam KTP, tapi tidak melakukan apa-apa yang ada hukum dalam Islam, rukun dalam Islam. Dia lalai tersebut, lalai semua. Jangan sampai terjadi pada diri kita seperti itu. Mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf para hadirin wal hadirat sekalian dan teman-teman sekalian. Mungkin cukup sampai sini saja penyampaian tentang nasihat yang saya sampaikan kepada kita semua. Lebih dan kurangnya saya pribadi mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Fastabiqul khairat ma'an naja jami'an. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.